Pak Ketua, saya hanya sedikit. Ya, silakan Pak Arteria. Saya tidak akan bicara materi. Saudara saksi, saya ingatkan saudara saksi kan sudah disumpah. Wajib hukumnya untuk mengatakan yang benar, ya, bukan yang lain. Saya melihat apa yang disampaikan dalam 20 menit saya duduk di sini. Saudara saksi berpotensi untuk melakukan contempt of parliament. Bahasanya melecehkan parlemen. Apa-apa yang kami hadirkan sebagai bentuk pertanyaan adalah suatu kehormatan bagi saudara saksi untuk memberikan jawaban secara paripurna. Dalam banyak hal, saudara saksi saya pikir punya jawaban, tapi enggan menjawab. Dalam banyak hal cenderung membuat kalau kita enggak mencerna secara lebih detail, pernyataan saudara saksi justru ya akan membuat pansus ini tidak memiliki kesimpulan karena tadinya jawabannya A, jadi B, jadi AB, jadi A, jadi B lagi. Nah, ini yang saya katakan, saya mohon Pak Ketua terhadap saudara saksi ini, saya minta, saya juga menghormati keadaan fisik yang sedang kurang enak badan ya. Saya minta saudara saksi untuk dihadirkan besok malam untuk menjawab semua yang sudah kita utarakan di sini secara lebih terang dan lebih jelas. Saya berharap tidak ada lagi yang saya lupa, tidak ada lagi yang seingat saya. Kalau tidak salah, dan mudah-mudahan saudara saksi paham betul, ini adalah forum yang sakral dan kami juga menghormati saudara saksi dan mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi untuk memastikan keterangan-keterangan saudara saksi yang di atas sumpah ini. Terima kasih Pak Ketua. Menambahkan Pak Ketua, mohon untuk besok diperkuat karena tadi banyak pertanyaan kita yang sebetulnya tidak dijawab, beliau diam. Mohon itu nanti untuk dilengkapi dokumennya, termasuk satu, yaitu ketika memutuskan pendaftaran lelang itu siapa aja, kan itu ada dokumen. Yang kedua, pembayaran untuk minta dari BPKH kepada keuangan Bina Haji. Kemudian yang ketiga, SK yang ditunjuk menjadi tim pelaksana yang ada di Arab Saudi. Jadi 3 hal ini yang mohon dokumennya untuk diserahkan kepada Pansus. Terima kasih. Bagaimana Pak Subhan? Siap? Sama dokumen lelang tadi Pak Ketua. Oke, begini Pak. Ini sudah jam 4.15, kita sudah 2 jam 15 menit mengoreksi masalah ini dan sudah banyak temuan-temuan. Sekarang tinggal saya ya, tolong dicatat Pak. Pak Subhan tahu tanggal 10 Januari itu kan ada surat permintaan biaya haji Pak tadi kan? Tahu Pak ya? Ya Pak sekarang. Yang tanggal 10 Januari surat dari Pak Dirjen ke BPKH. Ya, tahu kan ya? Nah, di dalam surat ini itu sudah di state berdasarkan Kepres nomor 6 tahun 2024 bahwa alokasi kuota jamaah hajinya sebanyak 213. Ini mengacu kepada Kepres. Nah, sementara saya baca di Kepresnya tidak mengatur tentang jumlah jamaah, hanya asumsi biaya. Nah, asumsi biayanya mengacu pada keputusan Panja itu 241. Ketemu angka 8,2 triliun. Jadi sebetulnya dari isi surat ini sebelum ada KMA sudah ada keputusan, tapi tinggal dituangkan. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari aspek ini, dirjen maupun direktur sesungguhnya sudah tahu. Menteri sudah tahu juga kalau dari aspek ini. Jangan mengatakan tidak tahu.
kalau dari surat ini. Oke. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Pak. Dari tadi Bapak itu mengatakan ada penumpukan di Mina, solusinya murur. Satu lagi solusinya adalah pengalihan kuota. Yang Bapak usulkan yang mana kepada pimpinan? Kami tidak mengusulkan, Pak. Lah terus? Kami hanya memaparkan saja. Pemaparan itu sifatnya usulan atau penjelasan? Penjelasan saja. Oke, dari Bapak. Ya. Nah, terus yang mengambil keputusan siapa? Ya pimpinan lah, Pak. Pimpinan. Di forum apa pimpinan mengambil keputusan? Kami tidak ikut dalam itu, tidak tahu. Ketika Bapak memaparkan itu kepada pimpinan, itu pimpinan siapa? Menteri sama Dirjen atau Dirjen saja? Pak Dirjen saja. Dirjen saja. Ketika memutuskan ada kuota 10.000 itu diputuskan di forum rapat apa tidak? Saya tidak tahu. Saya terima jadi saja. Terima hasil saja. Oh, tapi mendengar kabar itu aja. Hanya mendengar kabar. Benar kabar selalu kemudian dikasih ke AMA ini untuk diterapkan dalam penyediaan. Oke. Pak, saksi sebelumnya Pak Dirjen itu mengatakan keputusan membungkus keputusan 10.000 itu berdasarkan rapat dengan bawahan, terutama dengan Direktur Luar Negeri di bulan Desember. Ada rapat katanya gitu. Yang di situ ada simulasi-simulasi. Di simulasi itu saudara Direktur mengatakan ada penumpukan. Betul. Nah, ada penumpukan itulah kenapa oleh Dirjen dijadikan solusi untuk mengalihkan yang 10.000 itu dikasihkan ke ONH khusus. Nah, tapi pada sisi lain di sini tadi ada juga skema murur untuk mengatasi itu. Maka tadi saya katakan di dalam paparan Bapak itu penjelasan itu yang ditulis di situ murur atau pengalian. Murur saja, tidak bicara soal pengalian. Bisa dikirim besok dokumennya. Paparan Bapak itu yang asli. Ya. Kita bisa audit forensik loh. Tanggal berapa itu paparan saudara? Nggak ingat tanggalnya, Pak. Coba dicek lagi. Ya kan, sebelum itu. Ya. Pasti ada itu. Ya kan? Di mana rapatnya? Di kantor, Pak. Di kantor. Kantor di ruangannya siapa? Di ruang rapat, Pak. Ruang rapat. Ada CCTV-nya nggak? Harusnya ada, tapi kami nggak ngecek nanti. Dari situ udah ketahuan, Pak. Kalau seandainya dicek dari situ. Dari situ akan ketahuan siapa yang mengusulkan. Jadi Bapak mendingan ngomong apa adanya. Kalau memang Bapak mengusulkan, nggak apa-apa. Usul itu nggak salah. Usul. Yang salah itu yang mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan pun nggak salah. Kalau nggak melanggar undang-undang. Ya. Sebetulnya, saya kira cukup dari kami. Barangkali yang lain. Pimpinan, Pak Subhan, saudara saksi bahwa Pak Subhan pernah pemaparan di dalam panja terkait dengan tempat yang nomor 2, nomor 1, nomor 3 yang orange itu kan sudah dipaparkan. Pak Subhan diminta oleh Pak Dirjen suruh memaparkan tempat itu. Ya. Cukup. Kan? Apalagi gitu loh. Oh, udah pernah. Pernah. Di dalam panja itu, saudara saksi memaparkan tempat untuk nanti di Mina, itu di nomor 2 dan nomor 3, warna orange. Benar nggak? Ya. Cukup kan? Cukup, Pak. Kenapa ini kok terus dipindah kuota tambahan yang 10.000, yang 20.000, yang 10.000 dipindah ke reguler haji khusus? Bahwa kita panja itu sudah membahas 221.000 ditambah 20.000, artinya yang 8% sebesar 19.281 haji khusus, ini direkam loh Pak, yang 221.719 haji reguler. Ya. Kan itu dibahas di detail di panja itu. Ya. Gunanya panja adalah membahas secara detail, menyangkut nanti keputusan itu adalah di biaya haji, BP.
BP ketemunya angka 93 juta sekian. Ya. Jadi jamaah kena 25 juta, yang sudah tabung 25 juta, ditambah nilai manfaat 36 juta, ya kan? Benar nggak Pak? Jamaah akhirnya pelunasan nambahi sekitar 29 juta. Itu angka jelas. Kenapa Bapak beraninya merubah dari keputusan panja dibawa ke raker, ya kan? Raker dibawa kepada ke presiden menjadi kepres. Ini Bapak nggak usah muter-muter Pak. Bapak mohon maaf ini yang kita sampaikan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada negara, bertanggung jawab pada Allah Pak. Ibadah kita itu kalau kita ini ibadah kita kalau sudah berkali-kali sholat tahajud, sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis, puasa Ramadan. Kalau ini dibuat hanya untuk bohong-bohongan Pak, iman-iman Pak Subhan. Bapak lebih baik selamatkan diri apa adanya sampaikan. Bahwa Bapak termasuk pelaku di dalam panja. Dan keputusan raker Bapak ikut di dalam. Gitu loh Pak. Bapak tadi saya amati kan dari pertanyaan teman-teman kok Bapak diam. Bicara bohong, mohon maaf ini. Saya masih hafal Pak, saya mimpin panja Pak. Gitu loh. Jadi tidak ada artinya Pak, itu namanya PMA. Karena PMA diselesaikan setelah panja dan raker dan kepres. Ada namanya PMA. Ini artinya menteri melawan DPR, ya, keputusan DPR melawan keputusan presiden. Bapak jangan ikut-ikutan.